Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya juga bro. Dengan mengklik tombol subscribe dan like-nya, kalian telah membantu saya dalam mengerjakan tugas UAS saya bro. Enjoy! Yang saya harapkan kalian baik-baik saja dan juga masih stay home di rumah dan jangan keluar-keluar dulu jika tidak penting, dan jika keluar pakai masker karena corona di luar banyak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Pak akan memimpin kalian dalam doa. Dan izinkanlah Pak memimpin kita dalam doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Pada hari ini kita akan memasuki di tema 4, di subtema 1 dan pembelajaran pertama, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Sebelum kita mulai, ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang pekerjaan dan juga jenis-jenis pekerjaan? Oke, waktu yang akan kasih sekitar 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang kalian berikan tepat sekali. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan dibagi menjadi dua jenis pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan menghasilkan barang dan juga pekerjaan menghasilkan jasa. Pekerjaan menghasilkan barang adalah seperti para petani dan para nelayan dan lain-lain sebagainya. Dan pekerjaan menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang seperti guru, dokter, dan lain-lain sebagainya. Oke. Setelah kita mengetahui apa itu pekerjaan dan jenis pekerjaan, di sini Pak mempunyai satu teks, yaitu tentang tempat hidup tanaman teh. Ya, mari kita simak bacaannya, teksnya, dan sama-sama untuk menjawab pertanyaan. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perkarangan tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey, Bogor, dan lain sebagainya. Dan di Pulau Sumatera antara lain di Pulau Simalungun dan Kerinci. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh
yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, setelah kita telah membaca dan menyimak di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik, dan pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa menahan erosi? Oke, Pop mempunyai 5 detik untuk kalian menjawabnya. Mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, jawaban yang kalian berikan tepat sekali. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di suatu tanah. Ya, jawaban kalian tepat sekali. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Dan jawaban kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawaban yang kalian berikan tepat sekali, yaitu tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan aliran air sehingga tidak terjadinya erosi. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Dan pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa menahan erosi? Oke, Pop mempunyai 5 detik untuk kalian menjawabnya. Mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, jawaban kalian tepat sekali. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Dan jawaban kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Jawaban yang kalian berikan tepat sekali, yaitu tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan aliran air sehingga tidak terjadinya erosi. Nah, karena kita telah mengetahui bahwa tanaman teh dapat mencegah terjadinya erosi, maka di sini Pak menyediakan sebuah media dalam bentuk peta pikiran yang Pak kembangkan menjadi mapping dengan berbunyi pertanyaan, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Nah, medianya seperti ini, yaitu mapping. Di sini ada bunyi soalnya, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting. Nah, mapping adalah sebuah peta pikir di mana kita mengembangkan pola pikir kita dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Dan di sini telah terjawab mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Yang pertama, agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Dan yang kedua, supaya tidak terjadi pencemaran, baik pencemaran air, udara, dan lain-lain. Dan yang ketiga, supaya anak cucu kita dapat merasakan udara segar. Dan yang terakhir, agar flora dan fauna tidak punah. Nah, seperti yang telah kita lihat di media mapping, ada pertanyaan pola peta pikir, yaitu mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Peta pikir yang pertama yang bisa dijawab adalah agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Nah, di sini kita ketahui hutan itu menyimpan banyak sekali sumber daya alam di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Salah satu caranya adalah jangan melakukan pengundulan hutan. Apabila kita memerlukan kayu, gunakan sistem tebang pulih dan ambil kayu secukupnya. Dan jangan
lupa, jangan terlalu dan ingat, tidak boleh membuang sampah di sungai ataupun laut karena dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, dan yang kedua, peta pikir yang kedua yang bisa dijawab adalah supaya tidak terjadi pencemaran. Nah, yang kita tahu sering kali terjadi yang namanya banjir di Indonesia. Banjir tersebut terjadi karena ulah masyarakat yang tinggal di daerah dekat sungai yang sering atau tiap hari membuang sampah bukannya di tempat sampah melainkan membuangnya di sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir. Bukan hanya mengakibatkan terjadinya banjir, tapi dapat menyebabkan beberapa spesies punah di laut ataupun sungai. Nah, dan yang kedua, peta pikir yang kedua yang bisa dijawab adalah supaya tidak terjadi pencemaran. Nah, yang kita tahu sering kali terjadi yang namanya banjir di Indonesia. Banjir tersebut terjadi karena ulah masyarakat yang tinggal di daerah dekat sungai yang sering atau tiap hari membuang sampah bukannya di tempat sampah melainkan membuangnya di sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir. Bukan hanya mengakibatkan terjadinya banjir, tapi dapat menyebabkan beberapa spesies punah di laut ataupun sungai. Dan yang terakhir, peta pikir terakhir yaitu agar flora dan fauna tidak punah. Jika terjadinya perburuan liar, maka hewan-hewan tersebut akan punah dan keseimbangan alam akan terganggu nantinya. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang jenis-jenis pekerjaan menggunakan media diagram Venn jenis-jenis pekerjaan. Medianya seperti yang bisa dilihat adalah bentuknya seperti ini. Nah, yang seperti adik-adik telah lihat, ini adalah media diagram Venn jenis-jenis pekerjaan. Yang dimana ada dua jenis pekerjaan yang dipaparkan. Yang pertama adalah petani dan yang kedua adalah nelayan. Oke, kita masuk ke petani. Jenis pekerjaan petani. Diagram Venn-nya akan seperti ini. Jenis pekerjaan petani bekerja di sawah. Pekerjaan yang dilakukan adalah menanam padi, hasil barang seperti padi dan dikelola menjadi beras. Dan yang kedua bisa kita lihat nelayan. Nelayan dia bekerja di laut. Pekerjaan yang dilakukan adalah menangkap ikan dan hasil barang yang dikelola nelayan adalah ikan. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sini. Di sini terdapat sebuah teks dengan judul Taman Bermain yang Hilang. Tugas kalian adalah setelah kalian membaca teks tersebut, silakan mengerjakan 6 soal yang ada di teks tersebut atau 6 pertanyaan yang telah disediakan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kedua, tugas kalian juga adalah kalian harus mempresentasikan hasil kerja kalian dulu dan baru kita akan masuk ke pembelajaran kedua. Ya, tugasnya dikumpulkan minggu depan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan kita pada hari ini dalam pembelajaran adalah yang pertama yang telah kita ketahui, pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah pekerjaan terbagi menjadi dua, itu pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dan yang terakhir adalah mengapa kita perlu menjaga keseimbangan alam ataupun sumber daya alam, menjaga kelestariannya. Perlunya kita menjaga kelestarian alam dan lingkungan harus dilakukan sejak dini. Karena dengan berbagai permasalahan yang ada, maka langkah preventif lebih baik dilakukan sesegera mungkin agar lingkungan terjaga dan potensi untuk terjadinya kerusakan menjadi berkurang. Karena terbatasnya sumber daya alam yang dikelola oleh lingkungan, karena eksploitasi oleh manusia, maka pelestarian lingkungan serta sumber daya alam dalam langkah yang tepat
berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia. Setelah kita mengetahui kesimpulan tersebut, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman, yaitu jagalah lingkungan kita sejak dini, kalau bukan kita siapa lagi. Dan juga jika ada sampah-sampah di sekelilingmu, ya mohonlah diangkat. Jika bukan kita, ya juga siapa lagi coba yang peduli. Jaga lingkungan kita sejak dini, dan jangan lupa stay home, and see you the next class. Bye bye.